Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT setelah kita libur sekitar 1 bulanan. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di setiap Kamis kedua, keempat, dan kelima. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi besar kita adalah visi dan misi keluarga. Dan kemarin kita sudah sampai pada bagaimana memahami konsep manajerial di dalam keluarga. Bahwa peran pria di dalam keluarga sangat fundamental karena keluarga ini adalah sebuah organisasi, dan layaknya sebuah organisasi maka konsep-konsep manajerial akan berlaku di dalam organisasi ini. Ada satu hadis yang mengatakan innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahum. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Am hafadha am doya'a, apakah dia menjaga kepemimpinannya dengan baik atau mengabaikannya. Hatta yas'ala rajulan ali baitihi, sampai Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga berarti soal kepemimpinan. Hatta ketika keluarga itu hanya terdiri dari 2 orang, Anda bayangkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan Allah tidak takdirkan mereka punya keturunan. Berarti hanya 2 orang itu pun akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu? Nah, ini menunjukkan bahwa masalah keluarga, masalah kepemimpinan, dan kemarin sudah kita bahas pendapat Imam Ibnu Ashur yang mengatakan bahwa firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin, perempuan adalah aslun tasrin kuliyun, merupakan pondasi utama dari semua pembahasan tentang keluarga. Dan hukum-hukum tentang keluarga semuanya merupakan cabang dari hukum ini. Jadi kalau kita mau membahas tentang keluarga berarti membahas tentang bagaimana cara memperbaiki kepemimpinan dalam keluarga itu. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada detail atau rinciannya. Kalau begitu, ya, jadi baik dan buruknya keluarga sebenarnya ditentukan baik dan buruknya laki-laki yang ada dalam keluarga itu. Ya, karena perempuan dalam keluarga sakinah tugas utamanya adalah taat kepada suami. Fasolihatu qonitatun, maka istri yang soleha adalah yang taat. Nah, taat kepada hal yang tidak baik jelas nanti akan mengakibatkan bencana. Tapi kalau taat kepada yang baik tentu akan membaikkan keadaan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kalau begitu, apa peran pria di dalam keluarga sebagai ayah atau suami? Kalau nanti dia belum dikarim omongan, dia adalah seorang suami, tapi kalau nanti dia sudah dikasih momongan, dia menjalankan 2 peran sebagai suami sekaligus sebagai ayah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pria ketika dia masuk ke dalam sebuah mahligai pernikahan, membentuk sebuah keluarga? Yang pertama adalah membangun integritas. Integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas itu artinya adalah kualitas kepribadian. Misalnya begini, Anda punya teman
Dan Anda sudah bergaul lama dengan teman Anda ini. Teman A Anda kenali sebagai orang yang tepat waktu. Kalau dia janji bertemu jam 9, maka jam 9 kurang 10 menit dia sudah sampai di lokasi. Selalu seperti itu sejak Anda mengenal dia. Teman B adalah orang yang tepat janji. Jadi kalau dia berjanji mau datang ke rumah Anda, dia akhirnya nyala datang ke rumah Anda. Kalau dia janji besok kalau pohon jamunya berbuah Anda dikasih, Anda betul-betul dikasih. Karena saya ketemu orang-orang yang punya pohon buah, saya kasih bagus. Iya Ustaz, ini kalau panen tak kasih. Sampai tahun 2 tahun kemudian nggak pernah ngasih saya kok gitu. Jadi cuma basa-basi ngomong gitu ya. Nah, tapi ada orang yang besok kalau panen tak antar ya, betul-betul diantar gitu loh. Dan Anda kenal dia. Maka untuk teman A Anda bilang, saya percaya dia orangnya tepat waktu. Jadi kalau kamu janji sama dia, pengalaman saya, dia beberapa menit sebelum yang dijanjikan sudah sampai ke lokasi. Hati-hati kalau sama dia, jangan mundur-mundur. Anda sebut teman A adalah teman yang tepat waktu, terus Anda sebut teman B adalah tempat yang tepat janji. Insya Allah kalau dia pernah berjanji begitu, dia akan tunaikan janjinya itu. Nah, A kita kenal sebagai orang yang tepat waktu, B tepat janji, itu namanya integritas. Dia punya integritas. Ya. Jadi hasil dari kita berinteraksi dengan seseorang sekian lama, sehingga antara keadaannya dengan apa yang dia sampaikan itu menunjukkan hal-hal yang mengarah kepada satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah integritas. Nah, dalam hal ini integritas dalam keluarga namanya qawam. Yang menarik adalah ketika Allah menyebut laki-laki sebagai qawam atau pemimpin dalam keluarga, ya integritas dalam keluarga namanya qawam, itu menggunakan kata rijal, bukan kata dzakar. Saya sudah sampaikan kemarin apa perbedaannya. Kalau dzakar lebih mengarah kepada jenis kelamin, yang disunat itu buah dzakar, yang disunat. Tapi rijal itu berasal dari kata rijlun atau kaki. Jadi laki-laki yang punya integritas, laki-laki yang punya kepribadian, laki-laki yang berdiri di atas kakinya. Bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki. Ya, jadi ar-rijalu bukan adzakaru. Nah, salah satu contoh ayat yang menggunakan kata rijal, jadi kemarin sudah saya sampaikan rijal itu artinya adalah tokoh, pemimpin, pemuka, pahlawan, itu disebut dengan rijalul qaum. Lelakinya bangsa ini, bukan lelaki istrinya yang membuahi, tapi lelakinya bangsa ini. Itu namanya tokoh, pemuka, atau pahlawan. Itu orang Arab sering menggunakan kata rijal. Tapi nek dzakar memang jenis kelamin laki-laki. Nah, hebatnya ayat ini ketika menjelaskan tentang fungsi manajemen itu, dia menyebutkan laki-laki sebagai pemimpin, tapi penggunaan katanya adalah kata rijal bukan dzakar. Jadi terjemahannya saja mengatakan laki-laki adalah pemimpin perempuan, tapi akar katanya dari kata rijal. Nah, salah satu contoh di mana kata rijal ini bisa kita maknai adalah surat An-Nur ayat 37 itu. Rijalun, laki-laki. La tulhihim tijarotun wala bay'un an dzikrillah. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis sholat, dan dari menunaikan sholat. Wa itai zakat, dan dari menunaikan zakat. Jadi rijal di sini ketika disebutkan siapa rijal itu, yang terbayang dalam pikiran saya adalah orang yang bisa memanage waktu. Artinya dia punya usaha, dia punya bisnis. Tapi bisnis yang dia jalankan itu tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan oleh jual beli. Jadi dalam menjalan dari mengingat Allah. Jadi ketika dia menjalankan bisnis, dia menggunakan syariat. Dia ingat bahwa Allah membenci riba, maka dia tidak akan menggunakan pinjaman dana ribawi. Ya, dia mengerti syariat bahwa laki-laki dan perempuan itu harusnya tidak di satu lokasi. Maka dia kalau bikin kantor, kalaupun dia punya karyawan laki-laki dan perempuan ya dipisah, jangan satu ruangan laki-laki dan perempuan. Nanti terjadi loh
orang berjilbab, laki-lakinya berjenggot, tapi karena di kantor tiap hari ketemu satu ruangan akhirnya selingkuh. Dan itu bekerja di perusahaan yang menggunakan embel-embel Islam. Jadi perniagaan yang dia jalankan, jual beli yang dia laksanakan tidak membuat dia lupa dari Allah. Dia ingat terus. Jadi dia bisa memanage waktu. Oh ini saatnya sholat, oke break. Rapat kita hentikan. Mas, Pak Direktur ini mau ada rapat. Kita mau mengevaluasi kinerja penjualan. Karena pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Jam berapa sekarang? Jam 11. Duhur jam berapa? Setengah 12. Nggak mungkin mas, rapat setengah jam. Nanti aja pada duhur. Bukan sukses akhirnya rapat, pas tengah rapat adzan malah sholatnya terlambat. Ada yang begitu. Jadi sholat jadi nggak lebih penting daripada rapatnya. Saya menemukan beberapa orang yang nggak bisa ngatur waktu. Wong jelas sholat itu sudah ditentukan waktunya, harusnya karena sholat sudah ditentukan waktu, semua kegiatan ngikuti jadwal sholat. Kalau kira-kira rapat itu butuh 2 jam ya berarti paling lambat rapat dimulai jam 9 setengah 10, jadi nanti jam 11 setengah 12 sudah selesai. Mantenan juga begitu, duhur piros, duhur ngerti jam setengah 12 apa jam 11 lebih sedikit, ngundangnya tamunya jam 10, tengone jam 11, nganggu nyanyi-nyanyi, akhirnya apa adzan rong apa-apa. Manten we rong temu gitu loh. Artinya lo gimana sih Anda muslim kok? Jadi ini laki-laki yang punya bisnis, bukan laki-laki pengangguran, tapi bisnis yang dia jalankan tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah. Berarti bisnisnya sesuai dengan syariat, tidak lalai dari mendirikan sholat, tidak lalai dari menyisakan sebagian dari keuntungan untuk zakat. Jadi ketika menyebutkan kata rijal di sini bukan sekedar jenis kelamin, dia disunat kok pada umur 6 tahun yang lalu. Ya, pada umur 6 tahun saja sunatnya pakai sunat gratisan gitu ya, bukan itu. Tapi rijal adalah yang punya bisnis, punya jual beli tapi masih ingat Allah, masih ingat sholat, masih ingat zakat. Jadi ketika menyebut kata rijal di sini adalah karakter, bukan sekedar jenis kelamin. Ya, ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Lah, dalam konteks keluarga, karakter atau integritas laki-laki itu namanya qawwam. Maka saya mengatakan sebuah keluarga itu baik atau tidak baik ditentukan oleh keqawaman laki-lakinya. Dia bisa mimpin atau tidak. Ya, nah ketika kita bahas tentang keqawaman laki-laki, maka ternyata standarnya adalah 2 dalam konteks keluarga. Yang pertama adalah bisa mendidik keluarga, dan yang kedua adalah bisa memberikan nafkah keluarga. Jadi ayatnya berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijalah yang bisa mendirikan. Jadi qawwam itu mendirikan dari kata qoma yaqumu berdiri. Mendirikan perempuan karena perempuan itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, emosional, kemudian bisa gampang berubah pendirian. Lah untuk membuat perempuan itu bisa tetap kokoh memegang agamanya, itu butuh rijal yang qawwam yang bisa mendirikan. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin perempuan satu karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan dalam hal memimpin, bukan dalam hal ketakwaan, dalam hal memimpin. Jadi ibarat ponsel, memang spesifikasinya laki-laki itu bisa memimpin. Memimpin itu salah satunya adalah mengambil keputusan atau memutuskan. Dan laki-laki tidak diberi Allah beban berupa haid, hamil, menyusui, nifas. Kondisi-kondisi di mana seorang perempuan ketika sedang haid, sedang menyusui, sedang hamil, sedang nifas, itu terjadi perubahan-perubahan hormonal yang membuat dia cenderung lebih emosional. Dan itu membuat perempuan tidak bisa jernih ketika mengambil keputusan. Karena dia merasakan badannya tidak nyaman. Itu tidak diberikan Allah kepada laki-laki. Berarti laki-laki itu kapanpun mengambil keputusan harusnya bisa. Jadi kalau laki-laki tidak bisa mengambil keputusan karena dia tidak dididik untuk mengambil keputusan. Mas piye iki kontraane wis meh rampung, golek kontrakan kono. Ya terserah kowe ora lenang tenan kaya ngene iki. Mergane bapak ya ngono modele. Laki-laki itu qawwam itu adalah al-hakimu alaih, pengambil keputusan.
Mas ki kurang sesasi loh, ada kontrakan yang kene meh rampung yang saya dengar orang yang punya rumah ini akan rumahnya dipakai anaknya yang baru pulang dari luar negeri loh Mas. Jadi nggak dikontrakkan lagi Mas piye? Tenang, aku udah nyari gantinya lebih murah, lebih dekat masjid. Mantep, ngono loh Mas. Perempuan itu meminta laki-laki memutuskan itu kadang-kadang dalam perkara-perkara sepele. Arep mangkat pengajian yang kene wae, lah tak takon sik piye Mas iki arep pengajian yang RSHI nganggo jilbab kuning apa biru. Ngono tak takon sing lanang kok. Anda jawab apa aja, terserah kowe. Ora lanang nek kaya ngono kuwi. Jawaban biru, raket tanggo aja metu nganggo abang juga gitu. Jadi perempuan itu sampai hal-hal sepele saja minta suaminya itu mengambilkan keputusan. Jadi belajarlah untuk memutuskan, wahai para laki-laki, jangan kembalikan lagi pada istrinya. Terserah kowe sak karepmu. Enggak, itu bukan jawaban yang diinginkan perempuan. Nah, untuk bisa mengambil keputusan seperti itu, Allah tidak membuat laki-laki merasakan haid, hamil, menyusui, nifas, dan itu dirasakan perempuan. Jadi ibarat handphone memang go motret wae, aja nggo main game, ndak lag, ndak hang. Tapi kalau ini game handphonenya memang untuk main game, ya main oke, mau nggo motret mesti burem gitu loh. Lah nek pengen handphone sing memang iso nggo motret, iso nggo main game apik kabeh itu handphone sultan, regane 10 juta munggah gitu loh. Ya. Qawamuna 'ala nisa, ya kita kata Imam Az-Zamakhsyari adalah yakumuna alaihina amirina nahina. Laki-laki yang qawam terhadap perempuan adalah yakumuna alaihinna, yaitu laki-laki yang menjadi pemimpin atas perempuan. Kapan itu? Amirina nahina, ketika para laki-laki itu bisa memberi perintah dan memberi larangan. Jadi nanti wujudnya laki-laki itu qawam, punya integritas sebagai rijal itu dua. Karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan, maka gunakan kelebihan ini untuk memimpin dengan baik. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Jadi laki-laki dalam keluarga itu adalah satu memimpin. Nah, memimpin itu yang terlihat adalah amirina nahina, memberi perintah dan memberi larangan. Nah, laki-laki yang tidak faham ilmu agama, jelas perintah dan larangannya tidak berhubungan dengan surga dan neraka. Saya sudah sampaikan kemarin mengenai visi dan misi pernikahan, kan kita pengen masuk surga. Orang masuk surga itu karena melakukan amal-amal, dan orang masuk neraka juga karena melakukan amal-amal. Mana amal atau perbuatan yang bisa membuat orang masuk surga dan mana perbuatan yang bisa membuat orang masuk neraka itu berbeda. Jadi orang masuk surga dan orang masuk neraka itu hanya karena berbeda yang dilakukan. Sama-sama melakukan, tapi beda yang dilakukan. Saya kemarin katakan misalnya begini, tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, padahal suaminya juga orang. Adegannya sama, tidur dengan suami, iya, tapi yang satu suami sendiri yang orang, yang satu suaminya orang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh istri kita, anak kita agar mereka menjadi calon penghuni surga? Itu laki-laki harus punya banyak perintah-perintah. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri kita dan anak kita karena menyebabkan masuk neraka, itu harus dipahami juga oleh seorang laki-laki. Maka ketika laki-laki itu bisa memberikan perintah, dek kamu kerjakan ini karena ini akan membuat kamu masuk surga. Dek kamu tidak boleh mengerjakan karena membuat kamu masuk neraka. Inilah laki-laki sebagai pemimpin. Jadi perempuan ketika menikah dengan laki-laki yang tidak paham agama, memang perempuan yang tidak mau dipimpin. Dia memang tidak ingin masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga, dia memang mencari laki-laki yang paham agama. Dan itu wujudnya apa? Dia akan diperintah dan dia akan dilarang. Makanya istilah perempuan solehah adalah yang taat. Karena akan ada produksi perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan yang bertanggung jawab, yang nanti menyebabkan orang itu terbimbing, oh saya lakukan ini karena perintah suami, ini membuat saya masuk surga insya Allah, dan saya tinggalkan ini karena suami melarang dan ini membuat kalau dijalankan masuk neraka, saya kerjakan, itu namanya memimpin. Dan orang yang tidak paham agama tidak bisa memimpin, tidak bisa memerintah, tidak memberikan larangan.
Jadi saya ketemu perempuan-perempuan yang akhirnya menderita dalam pernikahan karena suaminya tidak bisa memimpin, tidak bisa mengambil keputusan. Jadi mungkin sulit dibayangkan bagi yang belum menikah, mungkin sulit membayangkan. Perempuan-perempuan yang belum menikah mungkin sulit membayangkan kalau Anda nanti akan menderita ketika suami Anda tidak bisa mengambil keputusan. Ketika suami Anda ternyata membiarkan Anda tapi tidak mengarahkan Anda untuk melakukan perbuatan. Anda akan menderita. Itu mungkin belum bisa terbayangkan pada perempuan-perempuan yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah akan menemukan itu. Mas, aku harus pengajian ini untuk pauro ya mas. Menang bae. Kan tinggal ngomong, wis mangkat karo koncomu, aku ra iso ngeterke. Ning aku pas kosong tak terke. Jelas ini tidak, Mas, ning pengajian ini aku arep mangkat untuk ora. Menang bae. Hanya di jalan serempetan. Serempetan dibel mau serempetan. Mulane ojo mangkat pengajian. Lah aku malah ngomong kowe meneng wae. Meneng ki berarti ra entuk. Wes, oh berarti meneng ra entuk. Sesuk akhirnya nang pengajian meneh, Mas, aku pengajian entuk ora, meneng wae. Berarti ra entuk. Terus suaminya ketemu sama kakaknya. Lho ini pengajian apik banget lho, kowe nerangke ra iso, ganti terangke ustaz, nek bojomu melu mau dadi ngerti, dadi solehah. Bojomu kok ora angkat pengajian iki ngopo? Lah ora gelem angkat tok. Gitu. Lah aku mau njaluk izin arep mangkat jane ra entuk. Kowe meneng wae Mas. Meneng iki berarti ya entuk. Lho piye to? Kowe ndek bojo ngene mumet Mbak tak kandhani. Baguse kaya ngapa mumet apa meneh wis ngene ra bagus, mumet double kowe engko. Jadi laki-laki yang tidak punya ilmu agama nggak punya konsep. Istri saya harus melakukan apa ya? Dia nggak ngerti. Istri tidak boleh melakukan apa ya? Tidak mengerti. Jadi hidup itu hanya menjadi tua bersama. Akhirnya banyak perempuan-perempuan karena suaminya tidak mengambil keputusan, dia yang memutuskan. Dan akhirnya lama-lama jadi berani kepada suami dan kadang sering mengambil keputusan tanpa izin suami. Suaminya merasa menderita. Kowe wani karo wong lanang. Lah piye ora wani wong ngenteni kowe ya ora rampung-rampung kowe. Tiba kowe lola, lodengmu lambat tenan kok. Jadi laki-laki itu qawam ketika dia memimpin. Memimpin itu wujudnya adalah memberi perintah dan memberikan larangan. Oke. Jadi diam emas, mas apa? Mas Mukidi gitu loh. Nah yang saatnya ngomong ya ngomong, nggak bisa diam terus gitu. Jadi seorang laki-laki harus punya konsep rumah tanggaku mau masuk surga. Agar masuk surga berarti yang boleh dikerjakan ini, yang tidak boleh ini. Anda sampaikan itu kepada anggota keluarga Anda. Jadi Imam Az-Zamakhsyari mengartikan kata qaum adalah laki-laki yang memberi perintah dan laki-laki yang memberikan larangan. Oke. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin perempuan, satu karena dia memimpin, dilebihkan Allah dalam hal memimpin. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Fahima al ulama'u min qouli ta'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Imam Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan, para ulama memahami firman Allah wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya, annahu bahwasanya mata ajiza an nafaqatiha lam yakun qawaman 'alaiha. Ketika seorang suami lemah dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin bagi istrinya itu. Lam yakun qawaman 'alaiha, maka dia dianggap tidak bisa memimpin. Jadi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu satu, mendidik keluarga dengan memberi perintah dan larangan. Yang kedua, memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka apabila salah satu atau dua-duanya lemah, dia tidak memberi perintah dan larangan, dan dia tidak memberikan nafkah, maka dia tidak layak disebut sebagai pemimpin. Karena itu adalah syarat kepemimpinan. Syarat kepemimpinan laki-laki dalam Islam adalah mendidik istri dan memberikan nafkah. Jika salah satu atau dua-duanya tidak ada, maka dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Wa idza lam yakun qawaman 'alaiha kana lahu fasul aqdi.
Dan jika seorang laki-laki tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka boleh bagi istri untuk membatalkan pernikahannya. Jadi boleh dalam Islam, kalau ada perempuan tidak diberi nafkah oleh suaminya dan dia berat menjalani pernikahan tanpa nafkah, dia boleh membatalkan pernikahan itu karena berarti suaminya tidak bisa memimpin. Li zawalil al-maksud alladhi syuri ali ajli nikah. Karena hilangnya tujuan dari disyariatkannya pernikahan, yaitu apa? Kepemimpinan dan nafkah. Jadi ini pendapat Imam Qurtubi ya. Jadi nek wong lanang orang blonjo ki jane rasah nikah wae, poso gitu loh. Jadi nek wong lanang nikah malah sing kon kerja sing wedok dhek nganggur nyang omah, itu secara syariat dia bukan laki-laki yang qawam. Ini Islam. Ini Islam. Jadi ajari laki-laki kita, anak-anak laki-laki kita, suami-suami kita untuk menjadi laki-laki yang betul-betul punya integritas, yaitu qawam dalam keluarga, ketika dia bisa memimpin, yaitu memberi perintah dan larangan, dan ketika dia bisa memberikan nafkah. Dalilnya begitu. Jadi jangan lagi muncul orang yang tidak paham ayat ini. Ustadz, sebenarnya suami saya itu laki-laki yang baik. Loh, ibu punya suami laki-laki yang baik, kan tinggal menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kesini konsultasi? Wong punya suami yang baik kok masih konsultasi? Ibu nyebut suami ibu baik kenapa? Ya dia itu rajin sholat di masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin baca Quran sehari 1 juz, rajin sholat malam tahajud. Bu, itu adalah ciri laki-laki soleh. Tapi bukan ciri-ciri suami soleh. Bahwa suami itu laki-laki, iya, tapi tidak semua suami itu soleh. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka kesolehannya adalah kesolehan yang dirasakan oleh pasangannya. Jadi kalau laki-laki baca Quran, sholat sunnah, kemudian sholat tahajud, puasa sunnah, maaf, itu tidak punya istri tidak apa-apa. Karena itu hal-hal yang sifatnya untuk pribadi dia. Tapi kalau dia punya istri, maka kebaikannya harus dirasakan oleh perempuan yang dia nikahi itu apa? Memimpinnya dan memberikan dia nafkah. Jadi ibu-ibu yang mengatakan suaminya soleh karena baca Quran itu salah faham tentang ayat ini. Laki-laki tidak disebut soleh kalau tidak ngasih nafkah dan tidak mendidik keluarganya menuju ke surga. Kesolehan suami itu adalah pada kemampuan mendidik keluarga dan memberikan nafkah. Bukan dalam baca Quran, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, dan sholat 5 waktu di masjid. Bukan itu. Jangan salah paham. Jadi untuk laki-laki yang puasa Senin Kemis, yang sholat tahajud, sholat di masjid, Anda nggak perlu punya istri kan, nggak terganggu kan. Tapi kalau Anda punya istri, terus apa gunanya Anda baca Quran tapi nggak ngasih nafkah? Apa gunanya Anda sholat ke masjid, istri Anda kerja? Apa gunanya? Jadi sekali lagi, Anda buka tafsir Ibnu Asyur bahwa Arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan, itu adalah pokok dasar hukum tentang keluarga. Nah, hari ini kita menjelaskan bahwa kepemimpinan atau keqawaman laki-laki itu ada pada dua. Satu, pada kelebihan yang Allah karuniakan kepada dia sebagai pemimpin. Maka pimpinlah keluargamu. Wujud nyatanya apa? Berikan dia perintah agar melakukan hal-hal yang baik. Larang dia dari mengerjakan yang buruk-buruk. Dan untuk bisa melakukan ini, laki-laki harus paham ilmu agama. Maka perempuan yang mau nikah dengan laki-laki yang tidak sholat, ya wis. Tidak mungkin toh laki-laki yang nggak mudeng agama kok akan memberikan perintah dan larangan sesuai syariat untuk masuk surga. Nggak mungkin. Perintah dan larangannya nanti sesuai hawa nafsu. Ada loh laki-laki itu suka kalau jagong itu isinya pakai baju seksi. Ketika isinya pakai jilbab yang longgar malah disengeni. Aku ndak milih kowe mergo kowe seksi.
Ora kok saiki malah dilunggar-lunggarke ngono, wis ilang ayumu. Kowe iki jane ra patek ayu ning seksi lah. Nek saiki wis ora patek ora seksi. Aku saiki seksi rohani kok ya. Ra, aku seksi yang membangunkan hasrat gitu ya. Sudah tidak seksi rohani lagi, ya sudah. Ada ketemu ibu-ibu yang ketika dia pakai jilbab longgar suaminya malah marah-marah. Suaminya senang kalau dia pakai baju yang agak ketat-ketat karena memang katanya bodinya bagus. Ya saya nggak ngerti, wong dia datang ke tempat saya pakai baju yang longgar. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah. Jadi kalau laki-laki tidak memberikan nafkah, laki-laki tidak memimpin keluarga, dia tidak bisa disebut sebagai qawam karena itu syarat menjadi qawam dalam ayat ini. Jadi tolong bedakan laki-laki soleh dan suami soleh. Laki-laki soleh kesolehannya untuk dirinya sendiri, suami soleh kesolehannya untuk anggota keluarganya. Oke, dan seperti ini banyak. Jadi perempuan menganggap suaminya soleh, pada menurut saya tidak. Karena dia melihat kesolehan suaminya secara pribadi, bukan pada pengaruh yang ditimbulkan pada keluarganya. Yang kedua, laki-laki, tadi yang pertama apa tugas laki-laki dalam keluarga? Membangun integritas, menjadi laki-laki yang utuh, namanya rijal, bukan dzakar. Laki-laki yang punya kepribadian yang kuat, karena rijal berasal dari kata rijal, kaki. Laki-laki yang kokoh, berdiri atas kakinya sendiri. Dan tadi sudah kita sampaikan salah satu ayat yang mengatakan rijal itu adalah yang punya bisnis, punya kesibukan, tapi tidak lalai dari mengingat Allah, tidak lalai dari sholat, tidak lalai dari zakat. Bisa memanage waktu. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi matahari. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf itu berkata, idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ini sesungguhnya aku ra'aitu melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan, ra'aituhum, aku melihat mereka li kepadaku sajidin, sujud. Nah, 11 bintang itu gambaran dari saudara-saudaranya Yusuf. Matahari itu adalah bapaknya dan bulan itu adalah ibunya. Cerita inilah yang menyebabkan Nabi Yakub tidak percaya ketika saudara Yusuf mengatakan Yusuf sudah mati diterkam serigala lengkap dengan barang bukti palsu. Bajunya Yusuf mereka lepas kemudian dilumuri dengan darah domba kemudian mengatakan ini Yusuf sudah mati, lihat berdarah-darah. Tapi Yakub seorang nabi. Yusuf pernah berkata aku mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Itu belum terjadi. Berarti Yusuf masih hidup. Untuk ukuran zaman itu sudah canggih loh. Ya, bajunya Yusuf dilepas kemudian dilumuri dengan darah kambing kemudian dikatakan ini Yusuf sudah mati, ini buktinya. Itu untuk ukuran waktu itu sudah canggih loh. Nah sekarang kan perlu dites DNA-nya gitu ya mungkin gitu loh. Tapi untuk itu canggih. Tapi saya pernah membaca satu tafsir yang mengatakan selain karena mimpi Yusuf ini belum terjadi sehingga Yakub yakin Yusuf masih hidup, juga karena ada cacat dalam barang bukti itu. Katanya dia diterkam serigala tapi kok bajunya sobeknya itu kayak teratur, kayak disobek teratur gitu loh. Kalau dicabik-cabik kan mesti sobeknya kan nggak beraturan gitu loh. Jadi itu barang bukti yang menimbulkan kecurigaan gitu loh. Oke. Maka Yakub tetap mengatakan bahwa saya yakin Yusuf masih hidup. Lah di sini gambarannya matahari itu adalah diidentikan dengan Bapak. 11 bintang itu dengan 11 saudaranya Yusuf dan bulan itu ibu. Nah, matahari itu adalah sumber kehidupan. Panasnya memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Memberi bumi energi dalam jumlah yang pas untuk membuat air salah satu penyokong utama kehidupan. Panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim.
Sinar matahari dimanfaatkan tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Makhluk hidup yang mati akan menjadi fosil menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Ini merupakan peran dari energi matahari secara tidak langsung. Sinar matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Rotasi bumi menyebabkan ada bagian yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak. Hal inilah menyebabkan ada siang dan malam sehingga revolusi bumi menyebabkan terjadinya musim. Matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa di sistem tata surya yang bergerak atau berrotasi mengelilinginya. Keseluruhan sistem dapat berputar di luar angkasa karena ditolak gaya gravitasi matahari yang besar. Ini pengajian atau fisika. Karena dulu saya sekolah jurusan fisika waktu SMA pertama. Yang kedua memang untuk bisa memahami kok matahari sih gitu loh. Kok laki-laki itu matahari? Karena matahari menjadi poros di tata surya itu. Semua planet itu mengelilingi matahari. Jadi bojo karo anak kuwi kok porosnya bapak gitu loh. Bapak itu jadi matahari, jadi poros. Dia nanti akan menentukan kapan nesu, kapan meneng, kapan ngeyel, kapan getak, kapan memaafkan, kapan senyum. Sebagai matahari menentukan, oh hari ini pagi sinarnya masih hangat-hangat, vitamin D-nya banyak, tapi nanti siang hari sinarnya penuh full. Ya. Sehingga tumbuhan yang berwarna hijau bisa berfotosintesis, sehingga nanti menghasilkan klorofil, menghasilkan oksigen. Ya di hijau daun namanya klorofil itu, akhirnya ada oksigen, kita bisa bernafas. Semuanya itu karena peran matahari. Jadi intinya apa? Bapak itu adalah sebagai poros dari keluarga. Nek bapaknya kacau, keluarganya kacau. Maka jadilah matahari. Matahari itu enggak selalu panas loh. Ada saatnya dia bersembunyi di balik bulan. Jadi nanti kadang-kadang bapak itu bersembunyi di balik ibu. Kan nanti ibu sebagai bulan. Bu, saya ngomong karo bocah-bocah kowe. Soalnya karo aku malah do wedi kabeh. Ya, intinya ojo untuk ngombe es krim. Misalnya gitu loh. Saya ngomong kowe ojo aku. Jadi kadang-kadang bapak harus pakai pinjam tangannya ibu sebagaimana matahari kadang-kadang harus sembunyi karena bulan masuk sehingga malam seperti ini kita istirahat. Matahari hari ini bersinar, tetap bersinar. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan? Karena dihalang-halangi oleh bulan. Jadi kadang-kadang bapak itu dihalangi oleh ibu, wes ojo jenengan sing maju Pak, nek jenengan sing maju engko mari patu, aku wae. Tapi jangan sampai bulan itu mengkhianati matahari. Nek bapak ngomong A, ibu ya ngomong A versi ibu. Ora bapakmu ora ngentukke ngombe es krim. Harusnya begitu, ora kok bapakmu ora ngentuk es krim. Mulane ngombe es krim nek bapak reneng. Lah ibu pengkhianat ngene iki. Ibu pengkhianat ngene iki. Jadi nanti bulan kalau malam-malam gini tadi malam kan gerhana bulan ya. Tapi kalau misalnya tanggal 15 itu kan sak panas-panasnya bulan itu enggak akan panas. Karena sepanas-panasnya bulan itu tanggal 15. Namanya gerhana purnama. Kenapa sepanas-panasnya bulan itu tidak panas? Karena dia cuma memantulkan sinar matahari. Jadi ibu itu cuma memantulkan keputusan-keputusan bapak. Ojo ibu pengambil keputusan karena akan bertentangan dengan bapak. Nah ketika bapak dan keputusannya berbeda, anak jadi bingung. Itu membuatkan anak menjadi split, menjadi bingung. Aku harus melu bapak atau melu ibu. Jadi bapak ibu harus satu suara. Ibu itu cuma menyalurkan panasnya matahari. Bulan itu cuma memanaskan matahari. Dia tidak punya panas sendiri. Sehingga sepanas-panasnya sinar bulan, itu namanya cahaya, bukan sinar. Jadi kalau bulan itu cahaya, kalau matahari itu sinar. Karena cahaya cuma memantulkan sinar. Ya. Jadi kalau ini teori fisikanya seperti ini, sekarang kita rubah, maka nanti pengaruh seorang bapak itu menjadi sangat besar. Karena dia poros utama. Coba perhatikan ayat ini. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Perempuan itu Zulaikha, kita sering menyebutnya begitu, hammat bihi, sudah tertarik kepada Yusuf. Udah kedereng, udah betul-betul terbawa, nafsunya udah naik. Wahamma biha, dan Yusuf pun sebagai laki-laki normal juga sudah tertarik pada perempuan itu. Karena konon Zulaikha adalah perempuan paling cantik pada saat itu. Di kamar berdua, perempuan paling cantik, putih,
glowing kayak porselin. Gitu loh. Di kamar, dan Yusuf laki-laki normal. Maka begitu dia di dalam kamar itu berdua dengan perempuan itu dan perempuan itu mulai menggoda, hamabia, dia pun tertarik pada perempuan itu. Ini bukan cinta, ini hasrat seksual. Laki-laki normal disediakan depannya pemandangan perempuan cantik. Jadi secara teori perempuan itu sudah tertarik kepada Yusuf, Yusuf pun sudah tertarik pada perempuan itu. Harusnya terjadilah apa yang terjadi. Laula aro'a burhana robbihi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, dari Robnya, terjadilah kejadian itu. Yusuf selingkuh. Tapi karena melihat tanda dari Tuhannya itu, ro'a burhana robbi, Yusuf nggak jadi selingkuh. Yusuf sadar, kemudian dia lari ke pintu, perempuan itu mengejar. Sampai bisa meraih baju dari belakang, narik akhirnya sobek. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan tanda dari Robnya itu, sehingga menyebabkan Yusuf yang sebenarnya secara nafsu sudah bangkit dan tertarik, bisa sadar kemudian lari. Candaannya selingkuh ternyata nggak terjadi. Nah, di sini penjelasan para ulama menjadi penting. Qala Mujahid radhiyallahu anhu, ra'a surata Yaqub alaihi salam fil jidar. Ketika menjelaskan tentang makna Yusuf melihat tanda di Robnya itu, Mujahid mengatakan Yusuf melihat gambar bapaknya itu di dinding. Coba Anda mau mencium perempuan terus tiba-tiba di dinding ada gambar bapak Anda lho, ngopo le? Ngene disin to ya. Sementara Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin radhiyallahu anhu mengatakan, Muthilahu Yaqub alaihissalam ghadun ala usbu'aihi. Yaqul Yusuf ibna Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim Khalilir Rahman. Ismuka maktubun fil anbiya wa ta'malu amal sufaha. Muhammad bin Sirin mengartikan Yusuf melihat tanda dari Robnya itu adalah melihat bapaknya, wajah bapaknya itu marah sambil menggigit jari. Terus kemudian memukul dada Yusuf dan mengatakan, Yusuf, kamu itu anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim kekasih Allah. Namamu tertulis di antara nama-nama para nabi dan kamu akan berselingkuh. Perbuatan orang bodoh. Jadi kadang-kadang orang itu jadi tidak terjerumus pada pesugihan ketika dia mengingat dia punya nasab-nasab orang mulia. Bapakmu ki Yakub yole, mbahmu kuwi Ishak yole, apa mbah buyutmu kuwi Ibrahim yole, kowe ora sembarangan. Jenengmu eneng nggon jenenge nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yusuf. Jadi nek bahasane sekarang jenengmu ora kaleng-kaleng ya le. Ora bukan nama sembarangan. Sementara dalam kitab Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin As-Sangkiti ini tadi semuanya ada di dalam kitab beliau. Jadi gara-gara melihat gambar bapaknya, gara-gara memandang wajah bapaknya marah, memukul dada Yusuf, itu bayangan Yusuf, kemudian mengatakan bahwa kamu mau melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan orang bodoh. Sedangkan namamu tertulis di antara para nabi, kamu itu datang dari nasab-nasab mulia, bapakmu Yakub, bapakmu lagi Ishak, bapakmu lagi Ibrahim. Itu nama-nama nabi, namamu ada di situ. Itu membuat Yusuf bergetar, kemudian lari ke pintu meninggalkan perempuan yang dari awal sebenarnya sudah sama-sama tertarik. Menarik, kenapa yang muncul wajah bapak bukan wajah ibu? Karena sudah saya sampaikan, peran bapak itu sangat besar. Yusuf itu dekat dengan bapaknya. Buktinya Pak tadi ngomong, ya ayah, aku mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu menandakan dia ada dialog, ada komunikasi dengan bapaknya. Jadi Pak, jenengan ki nek ngomong apa tumindak apa, anak jenengan jadikan jenengan sebagai contoh panutan. Jadi kalau jenengan berhasil mendidik anak Anda jauh dari Anda tetap akan terlindung. Karena apa? Hasil dari pendidikan Anda akan terbawa oleh dia. Kata bapakku. Saya pernah waktu itu ngisi di sebuah pesantren.
Kemudian ketemu dengan seorang santri yang berkata, Ustaz, saya dulu ke pesantren ini diantar oleh Bapak. Kemudian Bapak pesan, apapun yang kamu lihat, kalau itu bukan barang milikmu, jangan kamu ambil. Itu nasihat Bapak terngiang-ngiang terus. Jadi kalau saya melihat ada uang yang jatuh, saya pura-pura nggak lihat. Karena saya tiba-tiba ingat nasihat Bapak saya itu. Jadi nek Bapak itu tiba gur meneng wae, lah anaknya arep entuk apa? Maka dalam penjelasan tentang burhana robihi ini, tanda di robnya ini, yang ternyata para ulama ya menjelaskan itu Yusuf dadi kelingan bapake. Nah, yang kita lihat adalah wajah. Ya, Yusuf melihat wajah bapaknya di dinding. Ada gambaran wajahnya. Ekspresi ghadhan, bapaknya dalam keadaan marah. Suara, Yusuf seolah-olah mendengar kata-kata, kamu itu anakku, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim. Dan sentuhan. Karena dalam salah satu tafsir dikatakan Yusuf itu dipukul dadanya oleh bapaknya. Berarti bapak itu teringat sebagai benteng pertahanan dari perbuatan dosa dan maksiat. Pada wajahnya, ekspresinya, suaranya, sentuhannya. Jadi nanti bisa berlatih di rumah. Kira-kira aku dadi bapak sing ampuh opo ora, itu nanti coba pulang dari sini 2 hari nggak ngomong dengan anak, nggak ngomong, terus wajah merengut terus, meneng wae. Nanti kira-kira apa yang terjadi? Kalau ternyata Anda berpengaruh, maka diamnya Anda, ekspresi marah Anda itu akan membuat suasana rumah jadi nggak nyaman. Anak Anda akan ngomong, Bu, Bapak kok mendel mawon, kados duka, mboten ngendikan napa-napa niku pripun, Bu? Mulane kowe salah apa nganti bapakmu kaya ngono? Kono njaluk ngapura. Njaluk arahan dari bapak kowe salah apa kok bapak nganti mendel? Berarti Anda berhasil. Tapi nek Anda sudah 2 hari enggak ngomong, Anda merengut, anak Anda sama istri Anda enggak tahu. Bu, bapak kok mendel mawon? Alah yang biasanya bapakmu yang ngono kuwi, berarti gagal mendidik. Anu niku Bu kadose kok kados duka ora kae lara untu ya le ya, berarti Anda gagal didik. Jadi kalau Anda tidak ngajak ngomong keluarga, Anda pasang ekspresi marah kok keluarga enggak terganggu, berarti selama ini Anda tidak mendidik dengan baik. Karena dalam kasus Yusuf, wajah bapaknya, ekspresi bapaknya, suara bapaknya itu berpengaruh sehingga dia yang hamabia, yang sudah tertarik secara seksual dengan Zulaikha itu jadi lari ke pintu karena gara-gara ingat bapak. Jadi judul kita malam ini ya Bapak jadilah yang bisa diingat gitu loh. Kalau Anda nggak pernah ngomong sama anak, nggak pernah punya waktu buat anak, yang diingat dari Anda apa? Jadi ini menjelaskan peran seorang bapak loh dalam keluarga. Pengaruh bapak ini juga bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh ulama terkemuka yaitu Al-Fudhal bin Iyad. Beliau mengatakan ini la asyallaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mar'ati wa fa'ri baiti. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan melihat hasil dari maksiatku itu pada kelakuan keledai tungganganku. Biasanya keledai itu nek ditumpaki langsung naik, langsung jalan, ini dadak nganggo jerum saya. Nek zaman saiki ora neng keledai mungkin ya sepeda motor lah, biasanya mau jemput anak atau menjemput istri atau mau jemput suami langsung dinyalakan dadak macet sik ngopo ya, ki mau berdosa opo ya gitu loh. Kelakuan khodimi, pembantuku, biasanya pembantunya dipanggil langsung datang, ini dicolok ping 5 ora teko-teko. Aku salah apa ya? Aku dosa apa ya? Kok nganti pembantuku tak celuk ora teko-teko. Wa mroati, sikap istri. Wa fa'ri baiti, bahkan munculnya tikus di rumahku. Jadi kalau Anda satu kelompok dengan Fudhal bin Iyad itu kalau sampai menemukan manggil anak enggak segera datang, itu istighfar. Manggil istri diperintah kok malah bantah, istighfar. Nyaluk pembantu rata ketok istighfar. Numpak motor nggak mau macet-macet barang padahal nggak diservis, istighfar.
Kata beliau, itu pengaruh dari perbuatan maksiat yang saya lakukan. Berarti nanti bapak itu kalau mau betul-betul memimpin keluarga, hati-hati dari perbuatan maksiat karena itu akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain. Saya pernah Pak, waktu itu didatangi seorang istri sama suaminya. Kemudian dia cerita, Ustadz pernah pada suatu malam saya bangun, saya nggak tahu kenapa, dada saya berdebar kencang, keluar keringat dingin. Saya tidak melihat ada kejadian apa-apa, tapi kok hati saya nggak enak banget malam itu, saya bingung. Sampai tadi malam suami saya membuat pengakuan. Ternyata pada malam itu ketika saya bangun, deg-degan, keringat keluar dingin, tidak enak itu, suami saya sedang selingkuh. Betul, itu terjadi betul. Orang Karanganyar juga. Saya nggak perlu ceritakan mana tempatnya, nanti Anda jadi tahu orangnya. Jangan-jangan orangnya malah di sini. Gitu. Jadi betul. Jadi suaminya selingkuh itu di tempat lain. Istrinya nggak lihat apa, nggak tahu apa-apa. Tapi Allah mengirimkan perasaan tidak nyaman itu. Jadi ada hadis hifu an-nisa'in nasta'ifukum nisa'ukum. Jagalah dirimu hai laki-laki dari godaan perempuan-perempuan di luar sana. Istrimu di rumah akan menjaga kehormatan dirinya dari godaan laki-laki yang lain. Maka nanti kalau bapak keluar di luar sana selingkuh, istrinya nggak lihat. Tapi nantinya juga akan selingkuh dengan tukang kebun yang lebih ganteng daripada bapaknya yang perutnya gendut itu. Ya, tanpa semongan bapaknya juga. Jadi jaga dirimu dari godaan perempuan, maka istrimu di rumah akan menjaga diri dari godaan laki-laki. Ifu an-nisa'in nasta'ifukum nisa'ukum. Jadi hari ini kita membahas dua dulu, peran laki-laki dalam keluarga. Satu, tadi harus punya integritas karena dia seorang pemimpin. Integritasnya laki-laki dalam keluarga adalah satu, bisa mendidik keluarga, memberi perintah dan larangan, dan yang kedua bisa memberikan nafkah yang halal. Kemudian yang kedua adalah memerangi sebagai matahari karena matahari itu adalah poros dari semua tata surya. Sehingga nanti semua persoalan-persoalan tentang keluarga memang kembalinya kepada bapaknya. Nah, kemudian kita tambahi keterangan tentang pengaruh dari kualitas seorang ayah atau seorang suami pada kasus Nabi Yusuf. Dia sudah hampir saja berzina, hamad bihi wa hamabiha. Perempuan sudah bermaksud melaksanakan perselingkuhan dengan Yusuf. Yusuf pun awalnya juga sudah tertarik karena itu laki perempuan cantik banget memang. Tapi tiba-tiba dia diberi tanda oleh Allah, sadar kemudian lari ke pintu nggak jadi. Ternyata para ulama menjelaskan tanda ini adalah dia jadi ingat bapaknya. Jadi kata-kata bapak, pergaulan dengan bapak, pendidikan bapak itu membekas pada diri seorang anak. Dan kemudian kita tutup dengan penjelasan dari Fudail bin Iyad bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan menemukan pengaruh maksiatku itu padaku, keledai tungganganku, pada perilaku pembantuku, istriku, sampai munculnya tikus di rumah. Ya, oke. Kemudian saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Jadi nanti peran suami atau ayah belum selesai, masih satu pertemuan lagi. Ya, nanti ibu-ibu yang merasa, oh berarti bojoku kudu ngrungokne iki, dijak besok. Nah, setelah itu nanti baru kita jelaskan peran perempuan dalam keluarga. Untuk adil kan nggak bisa kita cuma nyala-nyalake bapak, nyalake ibu. Apa ibu bener kabeh? Ya enggak, tapi nanti harus dijelaskan peran ibu apa dalam rumah tangga, peran istri apa dalam rumah tangga, nanti kita jelaskan juga. Ya, kalau suami sebagai matahari berarti ibu sebagai bulan. Salah satunya begitu, berperan sebagai bulan. Orang galak ki sing lanang, bapak ibu ki ya halus ngono lho. Panas-panasnya tuh purnama, bukan terik siang matahari gitu. Itu terik itu punya bapak. Nek ibu terik tempe gitu loh. Terik bumbu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menikah lagi setelah istri meninggal dengan alasan ingin memperbaiki diri agar menjadi imam keluarga yang baik dan berusaha memperbaiki ketakwaan saya kepada Allah SWT. Karena di pernikahan sebelumnya saya sering mengabaikan nasihat maupun sikap istri saya agar saya lebih bertakwa. Pertanyaan saya,
apakah nanti akan menjadi pahala jariah bagi istri saya bila saya bisa berubah dan menjadi imam yang baik bagi keluarga dan bisa meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah? Insya Allah. Kan salah satu yang bernilai jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Anda mengatakan dulu istri Anda sering mengingatkan, ya jadilah orang yang bertakwa, datangi pengajian, ikut ustadz ini agar kamu jadi punya ilmu agama yang baik. Nah kemudian Anda betul-betul sekarang mengaji pada ustadz itu, nasihat istri sekarang Anda ingat, berarti Anda berubah menjadi baik. Salah satu faktornya adalah nasihat dari almarhumah. Ya insya Allah almarhumah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Seberapa persentasenya ya Allah yang tahu, tapi Anda sendiri mengakui bahwa Anda ingin menjadi baik karena nasihat istri yang dulu Anda abaikan. Apakah dia mendapatkan amal jariah? Iya insya Allah, ilmunya bermanfaat. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin tidak termasuk dikarunia Allah kemampuan bicara secara runut, Anda kan bisa ngajak temen, nek rumah tang masalah, yuk moronyok pengajian SAI, pendak kemis kedua, keempat dan kelima. Begitu nanti teman Anda kesini karena ajakan Anda, ternyata teman Anda kemudian mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Bukankah Anda mendapatkan manfaat karena mengajak dia? Gitu loh. Jangan terus ketika temannya datang ke sini berangkat terus Anda aku itu pahala terus Anda malah yang di rumah ojo gitu loh. Ya, jadi untuk yang dikaruniai Allah kemampuan untuk berbicara, bicaralah, tapi tidak semua orang mampu berbicara. Tapi ketika Anda menunjukkan sebuah ilmu, maka Anda mendapatkan faedah dari ilmu Anda itu. Ini berikap umum. Jadi saya kalau ngisi pengajian di hadapan guru-guru saya bilang jenengan itu guru. Guru itu gajinya ora kaya pengusaha. Artinya kalau Anda mau cari uang banyak, bukan jadi guru. Tapi kalau Anda mencari pahala banyak, jadilah guru. Karena guru berkesempatan menanamkan ilmu yang bermanfaat bagi putra-putri Anda yang Anda ajar itu, murid-murid Anda. Dan ketika ilmu yang Anda ajarkan bermanfaat, putra-putri yang jadi murid Anda itu mengajarkan orang lain, Anda menanamkan ilmu yang bermanfaat di situ loh. Saya pernah waktu itu diminta ngisi di Sulawesi. Di salah satu lokasi transmigran, tapi sukses. Jadi ketika saya ke sana ternyata mobil-mobilnya itu rata-rata Pajero gitu loh Pak, yang tinggi-tinggi karena di ladang kelapa sawit itu kalau pakai mobil Avanza nyungsep. Jadi jalannya tidak beraspal tapi mobilnya itu kelasnya Pajero gitu, yang tinggi-tinggi kayak gitu, yang 300-an juta ke atas gitu. Mereka sukses. Saya pernah di sana. Datang maghrib karena sudah capek dan sudah dijamak sholatnya tidur. Begitu subuh saya jadi makmum. Nah imamnya begitu selesai ngimami balik lihat saya, Ustadz Riasmoro, oh iya, cium tangan saya dulu murid Ustadz, terima kasih loh Ustadz, ilmu yang Ustadz ajarkan dulu bermanfaat bagi saya gini. Maaf Pak, ngono kuwi bagi saya jauh lebih bermanfaat daripada gaji bulanan. Jadi dia mengatakan pendapat ilmu dari saya dan bermanfaat, dan sekarang dia termasuk diajarkan ke orang lain. Saya merasa alhamdulillah. Jadi nek guru-guru demo kenaikan gaji ketok ora patut gitu loh. Diberi kesempatan Allah ilmu bermanfaat berjariah kok malah arep golek kenaikan gaji 100.000 direwangi demo, ora mulang malah ngerokok. Allahu Akbar, Pak Guru apa kuwi gitu. Ora digugulan ditiru ning wagu tur saru. Gitu Pak. Ya. Pertanyaan kedua, amalan-amalan apa yang bisa menambah pahala jariah untuk saya yang sudah meninggal? Anda didik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Anda katakan kepada anak-anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Kamu kenali teman-teman ibumu almarhumah, kamu jalin silaturahmi dengan mereka. Kamu ingat apa dulu cita-cita ibumu yang belum terlaksana, tunaikan cita-cita itu. Dan sekarang kalau kamu melakukan perbuatan amal soleh, niatkan untuk ibumu. Kamu sedekah dan infak, demi Allah saya infak ini untuk ibu saya. Maka ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Nah wujudnya anak-anak soleh itu akan menjadi kiriman pahala bagi ibu yang sudah meninggal. Jadi sekarang didik Anda dengan istri Anda yang baru ini, agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Setiap perbuatan kesolehan anak itu akan menenteramkan hati orang yang sudah meninggal. Ya, dan jangan ulangi lagi Pak, jadi orang sing ngeyelan dinasihati nggak mau gitu loh.
Nah, mudah-mudahan dengan rumah tangga yang baru betul-betul Anda bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah seperti itu. Gitu untuk kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ada satu pertanyaan lagi, monggo Ustaz. Ustadz mau bertanya, mumpung masih suasana lebaran, jika dalam kehidupan sehari-hari menurut saya suami lebih banyak salahnya, apakah tetap seorang istri meminta maaf atau sungkem duluan? Apakah istri minta maaf sama sungkem duluan kepada suami? Begini Bu, bagaimanapun laki-laki adalah pemimpin. Artinya kalau Anda meminta maaf kepada beliau lebih dulu, itu menunjukkan siapa yang lebih bertakwa, karena lebih takut kepada Allah. Tapi dengan gengsi, aku ora bakal sungkem kecuali nunggu bapak sungkem sik. Ketoknya bapak sungkem sama ibu ya malah nggak lazim gitu loh. Jadi kalau ada suami yang pertama kali minta maaf sama istri, Dek, minta maaf ya selama ini jadi suami mungkin banyak salah-salahnya, itu berarti luar biasa. Tapi kalau Anda menunggu suami seperti ini kok enggak terjadi, Anda minta maaf lebih dulu juga enggak apa-apa, enggak usah gengsi-gengsian. Jangan sampai minta maaf saja enggak ikhlas. Pak njuk ngapura najan ora kabeh salahku. Itu namanya minta maaf enggak ikhlas itu gitu. Saya pernah menemukan kasus orang suami istri bertengkar sampai istrinya tuh minta cerai. Padahal kondisi sedang hamil. Mereka konsultasi kepada saya, terus saya bilang, sudah, kamu minta maaf sama istri, sudah. Coba minta maaf sama istri. Perempuan itu paling tidak tahan ketika dimintai maaf. Karena itu salah satu cara menghadapi perempuan adalah meminta maaf. Itu disarankan oleh pengarang Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan satu nisa, strategi menghadapi perempuan itu adalah bi'adil afi minhunna, meminta maaf kepadanya. Jadi kalau bapak salah sama ibu, ngomong, Dek aku njuk ngapura, ampuh itu jaminan. Itu ulama besar yang menyarankan seperti itu. Dan saya juga sudah ketemu banyak perempuan, itu paling gak kuat kalau suaminya udah minta maaf. Ya wes, nek coba baleni ya, ngono. Gitu. Ya, lah terus karena saya punya ilmu itu saya sampaikan ke dia, udah kamu minta maaf sama istrimu, dia sedang hamil anakmu. Nanti kalau kamu minta maaf insya Allah akan selesai. Hanya mereka saya tinggal di satu ruangan. Terus saya pergi. Saya datang lagi, sudah minta maaf sama istri? Sudah. Terus gimana keputusannya? Saya tetap pengen pisah Ustadz. Loh piye toh? Akhirnya karena isinya ngeyel tetap pengen pisah, ya sudah kamu keluar. Saya terus ngomong sama suaminya, kamu udah minta maaf sama istrimu? Sudah Ustadz. Ya nggak mungkin lah kamu minta maaf kok istrimu tetap ngeyel minta pisah. Mesti ada yang salah nih. Saya sudah minta maaf Ustadz. Wes ngene sik. Kalimat minta maaf ya. Ya sudah. Saya minta maaf meskipun tidak semuanya kesalahan saya. Ngono kuwi akhire. Bola iki jenenge njuk ngapura ra ikhlas ngono kuwi ya. Itu. Jadi kalau punya suami yang baik, insya Allah Bu, kalau suaminya mendengarkan pengajian malam hari ini, dia nanti akan pulang minta maaf yang ikhlas gitu ya. Karena apa? Tahu bahwa cara meredam hati perempuan itu dengan meminta maaf. Ya wis aku njuk ngapura, aku salah. Titik ra mbok tambahi meskipun ora kabeh salahku kuwi mau gitu. Itu jadi masalah kalau itu nanti. Gitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan nanti secara maksimal kita bahas pada Kamis kelima, karena biasanya di Kamis kelima kita punya waktu cukup longgar. Untuk Kamis kedua dan keempat kita maksimalkan untuk materi, karena kalau materinya paham pertanyaan tidak akan muncul. Ya, nek maunya pertanyaan terus itu materinya nggak ditiadakan. Kenapa? Orangnya bodoh-bodoh udah dinanya terus gitu loh. Apa kalau orangnya jadi pinter lama-lama bisa nyandai sendiri kok sebenarnya dari ilmu yang sudah dipelajari. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ustadz Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.